Halo teman-teman, balik lagi dengan Gadget Gorillas. Kali ini gue punya Studio Series Sentinel Prime. Ini gue punya yang versi Takara Tomy ya, jadi yang keluaran Jepang. Nanti kita akan coba lihat perbedaannya dengan Studio Series yang versi Hasbro. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Pas dibuka langsung ada tulisan Jepang ya, yang gue nggak tahu juga artinya. Nah, langsung kita keluarin figurnya. Ini dia figurnya setelah keluar dari box. Kalau figurnya sih kayaknya nggak beda ya sama yang versi Hasbro. Di dalam box ada background display seperti biasa. Nah, manual booknya beda nih dibanding Studio Series Hasbro. Sekarang dia diplastikin ya. Dan dari desain juga beda banget. Ini buat perbandingan dengan manual book Studio Series Optimus Prime. Material kertasnya juga beda ya. Yang satu agak kasar, yang punya Takara licin. Yang punya Hasbro lipetannya manjang. Yang punya Takara lipetannya seperti ini ya. Nah, di bagian backgroundnya biasanya kita dikasih nomor serinya di sini ya, tapi di sini nggak ada. Nah, ini dia figurnya. Kita dapat aksesoris senjata dan water cannon untuk di mode mobil ya. Nah, sekarang langsung aja kita buka. Oke guys, sekarang gue akan kasih lihat detailnya. Nah, ini pertama aksesoris senjatanya ya. Bentuknya gini ya. Nah, ini bisa kita tekuk saat nanti kita transformasi jadi mode mobil ya. Nah, bagian dalamnya seperti ini, bagian luarnya ada catnya di sini. Kita dapat dua dan ini bisa digabungin. Nah, seperti ini. Saya pakai dua gini juga. Oke. Detailing senjatanya. Lalu nih kita lihat detailing figurnya. Ini head sculptnya gila ya. Head sculptnya gila. Matanya, catnya rapi banget. Terus untuk raut mukanya, detailnya, janggutnya. Waduh. Ini head sculptnya mirip si voice actornya si Leroy Nimoy ya. Yang dulu pernah main film Star Trek jadi Spock ya. Juara banget dah kalau head sculptnya nih. Terus proporsi badannya ini proporsinya bagus banget ya. Nah, ini secara proporsi sih ini gue rasa perfect banget ya. Nah, gue rasa ini salut lah bisa bikin proporsi bagus seperti ini dengan akurasi dan transformasinya juga keren banget ya. Biasa minus biasanya di backpack ya, cuma karena Sentinel Prime ini desainnya juga backpacknya memang mulai dibikin jadi kayak jubah gini. Nah, ini gue rasa nggak terlalu masalah ya. Jadi rasa ini backpacknya termasuk yang clean banget, walaupun kelihatan ini agak ribet di sini dan bagian banyak bolong, tapi gue rasa nggak masalah. Oke, sekarang kita coba cek artikulasinya. Oke, untuk artikulasi figurnya, kepala ya, dia bisa nengok kiri kanan sampai sini, ke atas sampai sini. Dia nggak bisa nunduk ke bawah ya, karena ketahan sama detail sculpt yang ada di sini. Kemudian di bagian shoulder padnya, dia ada artikulasi gini sebagai bagian dari transformasi. Bagian tangan bisa muter 360, bisa ke atas. Ini ada putarannya di bagian siku. Kemudian ini bisa nekuk sampai 90 derajat. Bagian pergelangan tangan bisa muter. Perut dia nggak ada artikulasi,
mati fix di sini. Tapi kalau misalnya ini kita lepas ya sebenarnya ada putaran dikit ya, tapi agak oglek-oglek, tapi ini harus dilepas dulu ya, bagian sini harus dilepas dulu, kemudian ini baru bisa diputar artikulasinya. Di bagian perut juga ada artikulasi untuk ab crunch ya, seperti ini ya, jadi dia bisa agak sedikit ditekuk seperti ini, tapi lumayan loose, jadi agak kurang nyaman aja, tapi dia bisa untuk diposein agak nunduk gini perutnya. Kemudian bagian kaki bisa nendang jauh ya, lututnya segini, kemudian ada putaran di sini bagian lutut juga, di sini ada bagian yang bisa dibuka, kemudian bagian kaki bisa naik turun gini, dan dia nggak punya ankle pivot ya, ke belakang ya juga tahan sama backpacknya ini. Ini bagian jubahnya, artikulasinya bisa ini, dan ini bagian water cannon bisa dilepas, bisa dipanjang juga ini ya, tapi ini buat bagian jadi mode mobilnya sih, bukan di mode robot, tapi dia bisa jadi compact dengan dilipat seperti ini, jadi dia nggak gantung ke bawah terlalu panjang ya. Nah, oke. Untuk artikulasinya jujur gue kurang puas ya, jadi agak terbatas untuk pose-pose yang sangat dinamis ya, tapi kayaknya emang Sentinel Prime ini secara karakter dia itu kan sebenarnya karakter yang berwibawa gitu ya, jadi memang bukan karakter yang didesain jadi karakter yang lincah kayak Jazz, kayak Transformer yang mungkin lebih lincah gitu ya. Jadi dengan berdiri tegak gini gagah banget ya, dia bener-bener kayak karakternya di film Transformer Dark of the Moon ya. Dia kan seorang ilmuwan ya, dan dia pintar, dia mentornya Optimus, jadi emang dengan berdiri gagah gini aja wibawanya kelihatan, apalagi dengan head sculpt yang juara banget nih gue bilang nih. Nah, oke. Untuk artikulasi gue rasa sekian ya. Oh ya, untuk senjatanya nih ada artikulasinya di sini ya. Sekarang kita akan coba lihat transformasinya. Oke, untuk transformasinya part senjatanya harus dilepas dulu. Oke, dari kaki di sini ada pack di sini. Nah, ini kita buka packnya di sini. Dan di sini juga ada pack agak keras. Nah, sini ada pack, kita buka supaya kakinya bisa extend seperti ini, dan ini kita ikutin putarannya supaya ngebentuk panel mobilnya di sini ya, bagian belakang panel mobilnya. Oke, satu kaki, kemudian ini kita buka biar jadi panel lagi, dan ini transformasinya gue rasa jenius banget ya. Ini kita buka bagian sini, bagian kakinya sini buka, bisa kita buka gini, dan ini bagian sini kita putar dikit supaya ini bisa kita putar gini, kemudian ini kita satuin lagi ke dalam sini kakinya. Nah, setelah kita satuin gini, bagian kaki ini kita turunin ke bawah sampai ke bawah banget sini supaya dia posisinya seperti ini ya. Nah, ini kita udah bisa kelihatan nih panel kakinya jadi bagian belakang mode mobilnya. Sama untuk bagian kaki sebelah satunya lagi, panel sini agak susah ya, saran gue pakai prying tool aja deh, takut patah. Nah, tetap hati-hati saat transformasi ya, karena part plastik gampang banget patah, sabar aja. Ini kita putar, dan ini enggak, kalau apa si Joby bilang spaghetti ya, ini enggak spaghetti ya, saat transformasi bukan transformasi yang kayak spaghetti jadi pada kendor semua gitu, dipegang nggak enak. Ini semua join solid, jadi saat transformasinya nyaman banget. Nah, oke, ini bagian dua-duanya udah jadi. Sekarang kita bisa satuin nih, kita bisa satuin, di sini ada packnya. Oke, nah untuk bagian atas, bagian badannya ini kita naikin dulu ya, kita naikin, kita buka dulu semua seperti ini.
Nah, ini solder padnya kita turunin dulu ke bawah, tangannya kita lurusin. Oke, terus kita angkat ke atas seperti ini. Di bagian sini ini ada bisa dibuka nih bagian dadanya, dan ini gua juga salut banget, jenius banget nih yang bisa desain seperti ini. Kita buka seperti ini dadanya, kemudian di sini juga bisa dibuka lagi, kita lebarin. Nah, jadi seperti ini kita bisa buka lagi supaya kita bisa masukin kepalanya dalam sini. Ini kita bentangin dulu karena ini bisa kita satuin juga nih. Bagian sini kita satuin. Hati-hati jangan sampai salah tekan karena bisa patah. Kalau sudah, posisinya kita putar. Ini kita lurusin dulu seperti ini. Ini kita naikin dulu sini. Akan coba satuin dulu bagian depannya. Nah, sekarang tinggal nyatuin bagian sini ke sini ya. Nah, ini posisinya harus spesifik ya, karena di sini udah dibikin ada lubang. Nah, ini bisa masuk ke bagian ini tangannya sini. Nah, jadi ini kita bisa putar, kita satuin seperti ini. Nah, ini posisinya seperti ini supaya bisa masuk ke tangannya gini. Dan di sini ada pack juga yang bisa buat nyatu ke tangan sebelah sini. Jadi ini kita putar dulu supaya dia bisa rapat dalam seperti ini. Nah, ini saat tangannya udah rapat gini, ini tangannya kita lurusin, kita masukin ke dalam pack yang di tangan. Tinggal kita rapat-rapatin bagian panel-panelnya ini. Oke, kalau udah, sekarang kita tinggal rapatin, masukin lagi ke dalam panel-panel yang ada. Sini setiap pack ini ada lubangnya ya, jadi tinggal sabar aja dilurusin dan pelan-pelan ditekan supaya dia nyatu sempurna. Oke, nah kira-kira gini nih saat sudah semua panelnya nyatu sempurna. Nah, di sini ada lubangnya yang biasa kita rapetin ke sini. Nah, oke, ini spionnya kita atasin. Nah, sekarang tinggal satu lagi part yang jenius banget gue bilang, bagaimana didesain supaya senjata ini jadi bagian dari mode mobilnya. Jadi weapon storage-nya saat mode mobil itu hampir nggak kelihatan sih ya. Oke, nah ini jadi senjatanya ini, bagian senjatanya ini kita lepasin jadi dua, terus kita tekuk bagian packnya gini, dan ini kita masukin di bagian sini. Dah, dan ini toleransinya rapet banget, gua suka banget ini. Batch produksinya gua rasa ini sempurna lah, jadi nggak ada yang loose. Gua nggak tahu kalau di di unit lainnya atau yang punya Hasbro, gua nggak tahu, tapi yang punya Takara ini secara mold, secara toleransinya, semua packnya rapet dan enak banget transformasinya. Ini transformasinya gue enjoy ya. Nah, ini udah jadi mode mobil pemadam kebakaran Sentinel Prime saat di film Dark of the Moon. Nah, ini dia si Sentinel Prime dalam mode mobil ya. Nah, ini truk pemadam kebakaran dari Rosenbauer, dan desain truk pemadam kebakaran emang keren banget sih ya. Di sini kalau ngelihat yang truk pemadam di sini jauh banget ya. Ini truk pemadam kebakaran yang canggih lah. Oke, ini kita lihat dulu detailnya di mode mobil.
Kita lihat detailnya, di sini ada logo Rosenbauer, kemudian 316 sini bagian rodanya, strip putih, bagian detail atasnya ada detailing seperti ini. Ini bisa artikulasi naik turun, dan ini juga bisa tapi buat transformasi doang ya ini ya. Detail bagian depan, kacanya agak transparan tapi agak smoky gitu ya. Keren banget sih jadinya. Bagian spionnya bisa artikulasi, bagian bawahnya clean ya, nggak ada kelihatan part robot kecuali kakinya gini, tapi nggak masalah. Bagian belakang detail tangga, dan muternya nggak semua roda muter ya. Ada bagian belakang agak ngangkat mungkin, tapi karena transformasinya nggak terlalu rapi. Oke. Ya, ini mode mobilnya gue suka banget ya. Selain transformasinya juga enjoy, dia nggak ada part yang longgar, jadi semua compact, padet gitu ya, solid banget. Gue suka, enjoy banget lah kalau transformasi seperti ini gitu ya. Keren banget ini. Oke, gue rasa figur ini salah satu masterpiece-nya Studio Series ya. Detail sculpt dan proporsinya nyaris sempurna buat gue. Build quality dan toleransinya juga bagus banget. Gue nggak nemuin ada part dan joint artikulasi yang longgar. Transformasinya enjoyable, dan saat sudah jadi mode mobil, gue nggak nemuin ada gap seperti yang dialami reviewer yang lain. Gue nggak tahu apakah karena build quality Studio Series versi Takara lebih bagus daripada versi Hasbro atau gimana ya. Tapi overall, gue puas banget sama figur ini. Dan buat gue, artikulasi yang terbatas nggak mengurangi kegantengan figur ini. Oke guys, segitu dulu review dari gue. See you on the next video.